Halo, salam sehat dari saya Maruli Sitorus. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, Nak ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran matematika walaupun dalam bentuk PJJ. Kita akan mempelajari saat ini topik yang kedua, yaitu tentang sudut keliling. Kompetensi dasar 3.7 menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya. 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya. Tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. 2. Mengetahui hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. 3. Menentukan rumus hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. 4. Menentukan besar sudut pada segi 4 tali busur. Sudut pusat dan sudut keliling. Ini kita lihat ada sebuah lingkaran ya, dengan pusatnya O. Pada lingkaran terdapat dua buah titik, yaitu titik A dan titik C. Sehingga garis AO dan CO adalah jari-jari lingkaran. Dari dua buah jari-jari lingkaran ini terbentuk sebuah sudut nih. Sebuah sudut, yaitu sudut AOC. Atau yang dikenal namanya sudut ini adalah sudut pusat. Apa yang dimaksud dengan sudut pusat? Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran menghadap busur lingkaran. Jadi sudut pusat itu adalah terbentuknya dari dua buah jari-jari. Ya. Dan untuk mudahnya dipahami, bahwa sudut pusat yaitu letaknya di pusat lingkaran, berada di pusat lingkaran. Ya. Jadi misalnya seperti ini, yaitu sudut AOC adalah sudut pusat. Jadi sudut pusatnya adalah sudut AOC ini, ya, AOC. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Pada lingkaran terdapat 3 buah titik, ya. Nih, titik A, titik B, dan titik C. Lalu ada garis AB, CD, atau yang kita kenal pada minggu lalu itu disebut dengan tali busur, ya. Jadi dari dua buah tali busur ini ada terbentuk sebuah sudut nih. Sudut. Nah, ini namanya sudut yang ini, sudut ABC, itulah yang disebut namanya sudut keliling. Apa yang dimaksud dengan sudut keliling? Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan pada keliling lingkaran.
Jadi untuk mudahnya, sudut keliling adalah sudut yang terletak di keliling lingkaran. Jadi berada di sekeliling lingkaran ini. Ya, di sekeliling lingkaran ini. Ya, atau boleh juga sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah tali busur. Nah, sudut ABC. Jadi ABC ini adalah sudut keliling. Kita lihat ini, kita perhatikan ada sebuah lingkaran. Pada lingkaran ada titik P, titik Q, titik R. Lingkaran berpusat di O. Tadi kita mengenal sudut POR. Siapa nih? Sudut apa nih namanya? Iya, berarti ini sudut keliling. POR, apa nih sudut apa? Sudut pusat. Ya, ini sudut pusat. Ya, berarti ini sudut pusat. Nah, ini dia menghadap busur. Busur PR nih. Kita lihat nih menghadap busur PR nih. Nah, apa hubungannya antara sudut pusat dengan sudut keliling ini? Mari kita lihat. Besar sudut keliling sama dengan setengah besar sudut pusat. Ya, berarti besarnya sudut keliling yang ini, sudut Q, adalah setengah dari sudut O-nya atau sudut pusat, ya, setengahnya. Tapi apabila ke sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, apabila dia sama-sama menghadap busur yang sama. Pak, bagaimana kalau tidak menghadap busur yang sama, busurnya beda-beda? Kalau busur yang dihadapinya beda, berarti tidak berlaku hubungan ini, ya. Jadi yang berlaku itu hubungannya kalau dia sama-sama menghadap busur yang sama. Jadi misalnya saya ambil contoh di sini, sebut aja nih. Kalau sudut pusatnya bernilai 80 derajat, nih 80 derajat, maka sudut kelilingnya adalah setengah. Setengah dari sudut pusat nih, dari sudut pusatnya. Maka ini 40 derajat. Ya. Jadi kalau sudut pusat ini 80 derajat, berarti sudut kelilingnya setengahnya. Maka dia 40 derajat. Ya. Nah, inilah yang disebutkan di sini. Nih, sudut PQR. PQR yang ini sudut keliling sama dengan setengah sudut POR atau sudut pusat setengahnya. Atau boleh dibalik, sudut POR sama dengan atau sudut pusat sama dengan 2 kali sudut PQR atau 2 kali sudut keliling. Ya, 2 kali sudut keliling. Nah, kalau misalnya kita balik sekarang nih. Kalau kita balik, ini sudut kelilingnya 30 derajat. Nih, sudut kelilingnya 30 derajat. Berapakah sudut pusatnya nih? Iya, sudut pusatnya 2 kalinya dari 30. Maka ini adalah 60 derajat. Ya, cukup jelas ya dan cukup mudah dipahami. Kita lanjut. Sudut-sudut keliling yang menghadap, ya, sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama mempunyai besar sudut yang sama. Jadi ini ada sudut keliling yaitu A, B, E, A, C, E, A, D, E, ya, sama besarnya nih. Jadi sudut ABE sama dengan ACE sama dengan ADE. Kalau dia tiga-tiganya atau 4 atau lebih nanti menghadap busur yang sama. Nih misalnya sudut keliling B nih menghadapnya kemana? Ah, ternyata ini menghadap ke AE. Ya, ini menghadap ke AE. Demikian sudut C nih. Sudut C menghadap kemana? Ternyata kalau kita lihat dia menghadapnya ke AE juga. Lalu sudut D ini, sudut keliling D ini menghadapnya kemana? Ternyata kalau kita lihat dia menghadap ke AE juga. Sehingga ini besarnya sama. Ya.
Kalau ini misalnya sudutnya katakanlah ini B-nya 30 derajat, ya. Berarti ini juga 30 derajat sudut C-nya. Dan ini sudut D-nya juga 30 derajat, sama-sama 30, ya. Atau kalau yang ini umpamanya 45 derajat, berarti ini juga 45 gitu. 45 ini juga 45 derajat, ya. Jadi sama-sama 45 atau sama-sama 30, ya. Sama-sama 30. Nah, gimana kalau yang kita lihat gambar yang kedua? Ya. Sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran. Sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran. Besar sudutnya adalah 90 derajat atau siku-siku, ya. Ini diameter, garis AB adalah diameter, ya. Lalu ada sudut keliling nih, ya. Nih yang ini adalah besarnya sudut kelilingnya 90 derajat. Karena dia menghadap diameter atau menghadap busur setengah lingkaran. Menghadap busur setengah lingkaran. Maka besar sudut kelilingnya ini adalah 90 derajat. Atau mungkin kalau ada lagi misalnya yang lain nih, katakanlah dari B nih ditarik ke sini. Nah, ini juga 90 derajat gitu. Ya. Atau ada lagi yang mungkin yang lain, katakanlah ini lagi ditarik dari B ya ke sini. Nah, ini juga 90 derajat ini besar sudutnya. Ya. Jadi, dia sudut-sudut yang menghadap diameter atau tali busur terpanjang besarnya nih 90 derajat, ya. Segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur. Apa yang dimaksud dengan segi 4 tali busur? Segi 4 tali busur adalah segi 4 yang keempat titik sudut merupakan sudut keliling. Ya. Jadi kalau namanya segi 4 berarti dia mempunyai 4 sudut. Nah, tapi keempat sudutnya ini kebetulan di sini merupakan sudut keliling. Sudut A, sudut B, ya, sudut C, sudut D, sudut keliling, ya. Maka dia disebut segi 4 tali busur. Atau boleh juga segi 4 tali busur ini kita sebut segi 4 yang terbentuk dari 4 buah tali busur. 4 buah tali busur AB, tali busur BC, tali busur CD, dan yang terakhir tali busur DA. Jadi ada 4 tali busur, ya. Nah, lalu apa hubungannya? Bagaimana hubungan-hubungan ini sudut-sudutnya? Kita lihat. Pada segi 4 tali busur, jumlah besar sudut, ya, jumlah besar sudut yang berhadapan adalah 180 derajat. Maksudnya gimana? Sudut A ini kan berhadapan dengan sudut C, ya. Sudut A berhadapan dengan sudut C. Berarti nanti sudut A dengan sudut C ini jumlahnya 180 derajat. Demikian sudut B berhadapan dengan sudut D. Ini berhadapan dengan sudut D. Nah, ini jumlahnya juga 180 derajat, ya. Nih, kita lihat nih. Sudut ADC. Nih, ADC nih ADC berhadapan dengan sudut ABD, berhadapan dengan sudut ABC. Dia berhadapan dengan sudut nih. Nah, ini berhadapan nih. Nah, karena ini berhadapan, nah sehingga jumlahnya itu adalah nih 180. Jumlahnya 180. Ya. Sudut yang berhadapan. Lalu demikian juga sudut yang ini, ya. Yang satu lagi nih, sudut A, ya. Sudut A ini kalau kita lihat berhadapan
Sudut A ini berhadapan dengan sudut C, ya. Sudut C nih berhadapan dengan sudut C tuh. Ya, berhadapan dengan sudut C. Sehingga demikian juga ini jumlahnya nanti ini adalah 180, ya. Jadi sudut BAD. Sudut BAD nih, ya, ini sudut A maksudnya, ditambah dengan sudut BCD. Jadi BCD, sudut C, ya, yaitu 180 derajat, ya. Udah dipahami kira-kira? Jadi pada segi 4 tali busur, sudut-sudut yang saling berhadapan jumlahnya 180 derajat. Baiklah, sekarang kita coba contoh soal. Nomor 1. Perhatikan gambar. Jika pada lingkaran O, besar sudut BDC 55 derajat. Tentukan besar sudut BAC. Yang B, besar sudut BOC. Baik, kita perhatikan di gambar ini, ya. Kalau yang ditanyakan sudut BAC dan diketahui di sini sudut B, ya, BDC yang ini BC 55 derajat, ya. Ini 55 derajat. Nah, sedangkan sudut yang ditanyakan adalah sudut BAC. BAC. Nah, kalau kita perhatikan sudut BDC, dia menghadap kemana? Ya, ini menghadap kemana dia nih? BDC ini, sudut BDC. Nah, ini dia menghadap busur BC, ya. Menghadap busur BC nih, busur BC dia. Dia menghadap busur BC. Nah, jadi karena dia menghadap busur BC, sedangkan sudut BAC juga menghadap busur BC. Berarti sudut keliling BAC itu akan sama besarnya dengan sudut BDC. Ya, mari kita hitung sini. Berarti sudut BAC sama dengan sudut BDC. Berapa besarnya? Sudutnya yaitu 55 derajat, ya, 55 derajat. Selanjutnya sekarang kita coba melihat soal yang B, ya, soal yang B. Sudut BOC, sudut BOC. Sudut BOC ini merupakan sudut apa? Yaitu sudut pusat. Sudut pusat yang menghadap busur BD. Ya, sudut pusat yang menghadap busur BD. Sedangkan sudut kelilingnya, sudut BDC, juga dia menghadap busur BC. Berarti antara sudut pusat BOC dengan sudut keliling BDC ada hubungan. Nah, bagaimana hubungannya? Yaitu bahwa sudut pusat 2 kali sudut keliling. Berarti kalau gitu nih, sudut BOC sama dengan 2 kali sudut BDC, ya. Sama dengan 2 kali sudut BDC berapa? BDC ini 55, berarti 2 kali 55 derajat, ya. 2 kali 55 derajat. 2 kali 55 derajat dapat berapa? Iya, 110 derajat. Ya. Nah, kita lihat sekarang lagi contoh yang kedua, ya. Contoh kedua.
Jika besar sudut COD 40 derajat, maka tentukan besar sudut AOD. Yang B, sudut ABD. Sudut AOD, kita lihat dulu sudut AOD. Nah, kita lihat nih, merupakan sudut pusat, ya, merupakan sudut pusat yang menghadap busur AD. Sedangkan yang diketahui adalah sudut COD. COD. Ini juga sudut pusat, tapi dia menghadap busur DC. Nah, lalu apa hubungannya? Ada nggak hubungan nih antara AOD dengan COD? Tentu ada. Bahwa AOD pelurus dari COD. Ya, karena kita lihat ini garis AOC adalah garis lurus. Berarti kalau ini pelurusnya, ya, AOD pelurus dari COD, demikian sebaliknya, maka bisa kita hitung sekarang nih, sudut AOD sama dengan, yaitu apa? Pelurus 180 derajat dikurangi dengan sudut COD. Nah, 180 derajat dikurangi sudut COD-nya berapa? COD-nya 40 derajat. Berarti kalau gitu nih dikurang 40 derajat. 180 dikurangi 40 derajat. Iya, dapat 140 derajat. Berarti sudut AOD-nya ini, nih AOD, dapatlah dia nih 140 derajat. Nah, yang berikutnya, berapakah besar sudut ABD? ABD. Ah, ini sudut ABD adalah sudut keliling. Sudut keliling yang menghadap kemana? Ya, ternyata dia menghadap busur AD. Sama dia dengan sudut pusat AOD yang menghadap busur AD. Berarti ada hubungan ini antara sudut keliling dengan sudut pusat. Bagaimana hubungannya? Yaitu bahwa sudut keliling setengah dari sudut pusat. Ya, baik, kalau gitu sini saya tulis ya. Berarti sudut ABD sama dengan setengah dikali sudut pusat. Sudut pusatnya apa? Yaitu sudut AOD, ya, sudut AOD. Nah, sudut AOD berapa tadi dapatnya? Berarti setengah dikali sudut AOD adalah 140, ya. Ini 140 ya. Tadi udah dapat, ya. Berarti dikali dengan 140 derajat. Setengah dari 140 derajat berapa? Yaitu 70 derajat. Berarti ini dapatlah 70, ya, 70 derajat. Ya, nih dapat nih 70 derajat, ya. Nah, tuh. Jadi kita dapat jadinya sudut ABD-nya atau sudut keliling, ya. Demikian untuk contoh nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya kita coba contoh yang sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Tentukan nilai A, B, dan C pada gambar di samping. Kalau kita perhatikan gambar di samping, yaitu titik pojok A, titik pojok B, titik pojok 85 derajat, titik pojok 100 derajat, ini berada di sekeliling lingkaran. Berarti segi 4 ini merupakan segi 4 tali busur. Mohon ingat, pada segi 4 tali busur itu ada hubungan, ya, ada hubungan antara sudut-sudut yang saling berhadapan, ya, sudut A ini misalnya berhadapan dengan sudut 85, dia saling berhadapan.
berarti dia jumlahnya 180. Berarti kalau gitu nih kita hitung A ditambah 85 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, lalu 85 kita pindah ruas ke kanan. Berarti A sama dengan 180 derajat dikurangi 85 derajat. Ya. Nah, 180 dikurangi 85 derajat, berapa dapatnya, nak? Iya, yaitu 95 derajat. Dapat 95 derajat. Selanjutnya, mari kita lihat lagi, yaitu yang B-nya. Ya, yang B-nya nih. Yang B-nya, dia sudut B berhadapan dengan sudut 100 derajat. Ya, dia saling berhadapan. Dua sudut yang saling berhadapan pada segi 4 tali busur, yaitu jumlahnya 180 derajat. Artinya, bahwa sudut B ditambah dengan 100 derajat, ya, jumlahnya ini 180 derajat. Berarti kalau gitu B sama dengan 100 derajat, kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Berarti 180 dikurangi 100 derajat. 180 kurangi 100 derajat, hasilnya berapa? Iya, 80 derajat. Dapatlah yang B 80 derajat. Nah, sekarang kalau kita C-nya, ini berapa C-nya? C-nya dengan B ini merupakan dua sudut yang saling pelurus, ya, saling pelurus. Saling pelurus masih ingat? Ya, itu berarti artinya dia saling pelurus, sudut lurus berapa? 180 derajat. Berarti artinya ini kalau lurus 180, maka B dengan C itu jumlahnya 180. Nah, sekarang kita coba hitung ya untuk sudut yang C-nya. Sudut C dengan sudut B pelurus, berarti sudut C ditambah dengan sudut B itu sama dengan 180 ya. Berarti C sama dengan 180 dikurangi sudut B ya. Sedangkan sudut B tadi dapat 80. Ya, sudut B tadi dapat 80 derajat. Nah, kita coba ini B-nya dapat 80 derajat tadi. Berarti ini 180 ya dikurangi 80 derajat. 180 dikurangi 80? Iya, 100 derajat. Berarti sudut C-nya 100 derajat ya. Demikian untuk contoh soal nomor 3. Kita lanjutkan pada contoh soal nomor 4. Kita coba contoh yang keempat ya. Contoh yang keempat. Perhatikan gambar berikut. Gambarnya nih lingkaran, ada garis AB diameter. Hati-hati nih diameter. Lalu ada titik D, titik C, titik B. Diketahui besar sudut AOD 30 derajat. AOD berarti 30 derajat. AOD-nya ini 30 derajat nih. Ini 30 derajat ya AOD-nya. Maka besar sudut BCD berapa? BCD-nya yang ini ditanya B ya, yang ditanya BCD. Ini BCD. Yang ini yang ditanya nih berapa tuh? BCD-nya ini berapa derajat nih? Ini berapa derajat tuh? Ya. Nah, untuk menghitungnya hubungannya kan ini ada sudut pusat nih. Dia menghadap busur mana dia? Ternyata dia menghadap busurnya busur BD nih, menghadap busur BD nih ya. Busur BD dia. Nah, kalau dia menghadap busur BD, sudut pusatnya ada nggak berapa nih? Menghadap busur BD juga.
Yaitu belum ada. Maka hitung dulu sudut pusatnya. Ya, berarti kita hitung dulu sudut pusat yaitu ya BOD ya. BOD nih. BOD-nya berapa nih sudutnya? Ini kita hitung dulu. Maka ini sama dengan gimana ngitungnya? Pelurusnya 180 derajat dikurangi sudut AOD. Berarti 180 derajat dikurang dengan AOD berapa? 30 derajat ya. Berarti 150 kurangi 30 derajat 150 derajat. Iya, tuh. Nah, sekarang kalau udah dapat itu, sekarang kita hitung ini berapa sudut keliling. Sudut kelilingnya menghadapnya sama ke busur BD nih. Sudut pusat yang ini juga menghadap busurnya yang sama nih. Berarti sudut kelilingnya setengah dari sudut pusatnya, yaitu BOD. Ya, setengah dari BOD. Berarti kita hitung sudut ya, yaitu BCD sama dengan setengah dari sudut pusat. Sudut pusatnya yaitu BOD. Berarti setengah dari BOD berapa? Iya, 150 derajat. Setengah dari 150? 75 derajat. Berarti ini dapatnya 75 derajat. Ini dia. Ya. Dapat B-nya, ya dapatlah ini sudut BCD-nya 75 derajat. Jadi ini 75 derajat ya. Nah, oke. Baiklah, nah kita sudah habis materi. Nanti kamu coba di soal-soal latihannya ya. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Kita bertemu kembali pada materi berikutnya. Bye.